Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UP PPG PGMI, Guru Kelas MI tahun 2023. Khusus pada video kali ini kita akan bahas pada kisi-kisi 63, 64, dan 65. Nah, pada kisi-kisi 63 ini kita akan bedah dulu kisi-kisinya. Kenapa kita perlu membedah kisi-kisi Bapak Ibu? Agar kita mendapatkan gambaran soal yang akan muncul nanti di ujian potensinya UP, ujian pengetahuan ya. Oke, baik kita bacakan dulu kisi-kisi 63 ini. Disajikan fenomena perkembangan kurikulum mata pelajaran PPKN. Mahasiswa mampu meninjau konsep dan ruang lingkup pembelajaran PPKN untuk MI. Nah, Bapak Ibu, nanti akan diberikan soal terkait dengan fenomena perkembangan kurikulum pada mata pelajaran PPKN. Dari fenomena tersebut, Bapak Ibu harus mampu meninjau konsep dan ruang lingkup pembelajaran PPKN untuk madrasah ibtidaiyah. Baik, langsung saja kita ke soalnya Bapak Ibu. Untuk pembahasan bisa Bapak Ibu baca di e-book yang kami telah sediakan. Nanti akan kita berikan informasi cara mendapatkan e-booknya. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada titik-titik. Apakah A. Pengembangan potensi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang B, pewarisan nilai kepada warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian C. Pendewasaan warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang D. Pengondisian warga negara secara sosial agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat dulu ya dari pilihan A, itu pengembangan potensi, kemudian yang B, pewarisan nilai, kemudian yang C, pendewasaan, kemudian yang D adalah pengondisian. Nah, kira-kira mana yang termasuk fokus dari mata pelajaran PPKN? Nah, tentu Bapak Ibu sudah bisa menjawab soal ini ya, yaitu tentang pengembangan potensi warga negara ya. Karena itulah yang difokuskan pada pembelajaran PPKN Bapak Ibu, bukan tentang pewarisan nilai, bukan tentang pendewasaan negara, bukan tentang pengondisian warga negara, tetapi lebih pada pengembangan potensi warga negara dalam memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, itulah yang diperlukan di dalam atau yang menjadi fokus mata pelajaran PPKN. Nah, itu berdasarkan Depdiknas tahun 2006 halaman 49. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book
soal UP, PPG, PGMI yang kami sesuaikan dan kisi-kisi, silahkan Bapak Ibu ketik pesan PPG, PGMI, kirim ke 081803358023 melalui WhatsApp. Baik, kita akan baca ke soal berikutnya. Tujuan PKN di SD yang memiliki dimensi perilaku sosial, psikologis, dan kultural kosmopolitan adalah titik-titik. Apakah A. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan? B. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Kemudian yang C, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian yang D, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Baik Bapak Ibu, kita pahami dulu pertanyaannya ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang tujuan PKN di SD. Fokus kita adalah tujuan PKN di SD. Kemudian, yang memiliki perilaku sosial, psikologis, dan kultural kosmopolitan. Nah, kemudian kita lihat di pilihan jawabannya. Yang A, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Oke, ini tentang isu kewarganegaraan. Menanggapi dengan kritis. Oke, ini boleh saja kita simpan. Kemudian yang B, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Nah, di sini kan perilaku nih, berpartisipasi secara aktif, kemudian bertanggung jawab itu merupakan perilaku sosial, ya. Kemudian bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan anti korupsi. Bernegara, berbangsa itu merupakan kultural kosmopolitan. Kemudian yang C, oke, berarti yang B kita simpan. Kemudian yang C, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Oke, ini kita X saja ya. Kemudian yang D, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Dalam percaturan dunia ini juga kita salahkan. Jadi kira-kira jawabannya antara A dan B. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah Oke, ini bukan C ya. Seharusnya yang lebih tepat itu adalah berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Nah, ini kan merupakan perilaku ya. Jadi, kemudian bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Ini merupakan kultural kosmopolitan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan dan standar kompetensi mata pelajaran, mencerminkan bahwa kurikulum PPKN atau PKN SD menganut keputusan belajar pada tingkat titik-titik. Nah, ini terkait dengan penyelesaian pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan. Nah, di SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, berarti menurut kurikulum PKN SD menganut ketuntasan belajar pada tingkat apa? Apakah A, mata pelajaran, B, kelas, C, satuan pendidikan, D, jenjang pendidikan? Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu jenjang pendidikan. Karena sudah sangat jelas ya di soalnya, di sini disebutkan tentang jenjang pendidikan. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi 64 pada indikator 63. Disajikan fenomena pembelajaran PPKN di MI, mahasiswa
mampu meninjau karakteristik pembelajaran PPKN untuk Madrasah Ibtidaiyah. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah fenomena pembelajaran PPKN di MI. Dari fenomena tersebut, Bapak Ibu harus mampu meninjau mana sih karakteristik pembelajaran PPKN di MI tersebut. Baik, kita akan bahas langsung ke soal yang pertama, Bapak Ibu. Pada dasarnya, PKN menuntut terwujudnya pengalaman belajar yang bersifat utuh, memuat belajar kognitif, belajar nilai dan sikap, dan perilaku belajar perilaku. Oleh karena itu, PKN apakah A perlu memisahkan domain-domain perilaku dalam belajar, B tidak dapat memisahkan domain-domain perilaku dalam belajar, C seharusnya tidak memisahkan domain-domain perilaku dalam belajar, D sebaiknya memisahkan domain-domain perilaku dalam belajar. Nah, ini pilihan jawabannya ini sangat mirip semuanya ya. A mirip dengan D, kemudian B mirip dengan C. Jadi jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Yaitu jawaban C. Seharusnya tidak memisah-misahkan domain-domain perilaku dalam belajar. Kenapa? Karena pengalaman belajar itu bersifat utuh Bapak Ibu. Jadi kita seharusnya tidak memisahkan ya, tetapi menyatukan semuanya dalam pembelajaran PPKN. Baik itu tentang kognitif, belajar nilai, sikap, dan berperilaku. Jawaban yang lebih tepat adalah jawaban C. Soal berikutnya, implikasi dari lingkup isi PKN SDMI perlu dikaitkan dengan titik. Apakah A. Potensi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, B. Esensi kualitas warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, C. Problematika warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, D. Praksis kehidupan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Baik, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B ya Bapak Ibu. Implikasi dari lingkup isi PKN, SD ataupun MI perlu dikaitkan dengan esensi kualitas warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, guru perlu merumuskan berbagai implikasi dari tuntutan isi PKN terhadap wawasan demokrasi, sikap demokratis, dan tanggung jawab serta perilaku demokratis. Nah, untuk kisi-kisi 65, silahkan Bapak Ibu coba menjawab di kolom komentar ya. Dijawab saja yang ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.